Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tugas pokok kita, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayah bunda rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tugas pokok kita, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita ini diciptakan dengan tujuan pokok, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya kita ikut Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasul untuk menjadi mentor, untuk menjadi pembimbing bagi manusia, supaya manusia tahu bagaimana cara menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah mengatur waktu-waktu yang pas, bagaimana cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada waktu berupa harian. Kita wajib sholat 5 waktu. Yang barusan kita kerjakan ini bagian dari kewajiban kita sehari-hari. Itu minimal 5 waktu. Selain 5 waktu itu, ada waktu-waktu di mana kita menambah backup ibadah harian kita. Seperti kita punya HP, ada power bank misalnya, itu sebagai backup power. Nah, kita juga demikian, Bapak Ibu, harus punya backup, namanya sholat sunnah nawafil, yang kita kerjakan secara sukarela, qobliyah ba'diyah. Sangat rapi Allah mengatur kita. Qobliyah ba'diyah ini minimal 12 rakaat, disebut dengan sunnah muakkadah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Ya. Terus 2 rakaat sebelum asar, itu sunnah biasa. Jadi ini 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, itu termasuk muakkadah. Apa kata Nabi? Man shalla bil yawm isnata asyara rakaat. Siapa yang setiap hari dia menjaga salat sunnah nawafil yang hukumnya sunnah minimal 12 rakaat, faqad bana baitan fil jannah, maka dia pahalanya seperti membangun rumah di surga. Jadi dia pahalanya, dia telah membangun rumah di surga. Jadi membangun rumah di surga itu bisa dengan membangun masjid, bisa juga dengan melaksanakan sholat sunnah nawafil minimal 12 rakaat. Ini harian yang kita kerjakan. Pekanan dihubungkan dengan hari.
setiap hari Senin dan Kamis kita disunahkan berpuasa. Karena dalam kedua hari itu kata Nabi, dzalika yaumun rufi'a fihi al-a'mal. Itu hari dilaporkannya amal manusia. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im, maka aku suka ketika amalku dilaporkan aku sedang berpuasa. Di hari Jumat kita wajib berkumpul, para suami terutama, karena para suami adalah pemimpin rumah tangga. Ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin rumah tangga, maka dalam memimpin rumah tangga, mendidik istri, mendidik anak, suami harus punya bekal ilmu. Minimal sepekan sekali mendengarkan khutbah Jumat. Dari saking pentingnya khutbah Jumat, sholat zuhur yang seharusnya 4 rakaat diganti menjadi 2 rakaat sholat Jumat, dan 2 rakaatnya menjadi khutbah Jumat. Kalau ada seorang laki-laki hadir di sholat Jumat tidak kebagian khutbahnya, berarti dia tidak kebagian 2 rakaat dari kelengkapan sholat di hari Jumat itu, sholat zuhur sebagai pengganti sholat zuhur. Tujuan apa? Tujuan supaya suami berbekal. Ini kewajiban pekanan. Jadi sudah ada harian, sudah tercantum. Pekanan sudah diatur oleh Allah. Bulanan dihubungkan dengan tanggal yang sejalan dengan bulan di atas langit. Jadi ada 3 hari di mana bulan nampak sempurna, sampai langit nampak putih. Dalam bahasa Arabnya disebut arbit, abyad, putih. Itu tanggal 13, 14, 15. Kita disunahkan berpuasa. Siyamu ayyamul bid ka siyamid dar. Kata Nabi, berpuasa 3 hari di hari putih, tanggal 13, 14, 15 itu setiap bulan, pahalanya seperti puasa sepanjang tahun, kasiyamid dahr. Jadi program harian berupa sholat, pekanan ada puasa ada sholat, bulanan ada puasa. Nah, tahunan hukumnya wajib, kita diwajibkan berpuasa Ramadan. Ini yang kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang merasa punya iman, kutiba 'alaikumusshiyam, diwajibkan bagimu berpuasa. Diwajibkan bagi berpuasa. Kata kutibah ini artinya wajib. Kalau ada orang tidak punya halangan apa-apa, tidak punya uzur apa-apa, tidak sakit, tidak musafir, dengan sengaja dia tidak berpuasa di Ramadan, alasannya nanti mengganti di hari yang lain, maka dia tetap hukumnya dosa besar. Dia dosa besar karena dia meninggalkannya tanpa alasan. Karena kata Allah, hanya orang yang sakit dan orang musafir yang boleh tidak berpuasa pada hari itu, tapi wajib mengganti di hari yang lain. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Maka siapa yang sakit atau musafir, maka dia wajib mengganti di hari yang lain. Satu kondisi yang memungkinkan bagi seseorang dia hanya membayar fidyah, yaitu ketika dia sudah sangat tua dan tidak mampu membayar puasa. Kata Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa sama sekali, maka dia wajib membayar fidyah sejumlah hari yang dia
tidak mampu melaksanakan puasa itu. Tetapi kalau dia ternyata mampu mengganti puasa, kata Allah, tetap membayar puasa itu lebih bagus. Wa antasumu khairul lakum. Kalau dia membayar puasa itu lebih bagus. Nah ini teman-teman rahimakumullah, saya hari-hari ini punya program keliling ke masjid-masjid untuk memberikan pemahaman supaya Ramadan ini tidak dianggap seperti hari-hari biasa. Ramadan ini adalah bulan khusus, bulan istimewa, yang kalau kita tidak kebagian, kita akan rugi seumur hidup kita.